Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kisah Hakim-Hakim di pasal yang kelima, saudara, tentang kepahlawanan Deborah, seorang hakim wanita, nabiah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mengalahkan Yabin, Raja Kanaan, yang memiliki panglima kejam namanya Sisera. Pasal 4 kemarin kita belajar bagaimana Allah menetapkan kemenangan bagi orang Israel atas Raja Kanaan itu. Nah, singkatnya setelah berperang, mereka mendapatkan kebebasan dari penindasan Raja Kanaan. Tiba saatnya Deborah itu memuji Tuhan dalam nyanyian yang terkenal dengan nyanyian Deborah, saudara. Nyanyian ini isinya sangat luar biasa. Nyanyian ini perlu kita pelajari. Kenapa, saudara? Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang Tuhan inginkan ada di dalam anak-anaknya. Ini nyanyian dinyanyikan dari generasi ke generasi. Dan kalau pada saat ini kita pelajari, Tuhan mau kita memetik, mengambil manfaatnya supaya kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan kehormatan, glorifikasi seperti yang Tuhan janjikan. Sebelum kita membaca, mempelajari, merenungkan dan mengambil inti manfaatnya, saudara, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita datang kepada Dia. Kita sembah Dia, saudara. Kita mengucap syukur atas anugerah-Nya yang luar biasa. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disanjung, Kau layak ditinggikan Tuhan. Irama syakara larabaya. Tiada pernah ku
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Takkan goyah kami, sebab Kau beserta umat-Mu. Takkan kami goyah, sebab kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Jesus, Jesus, Jesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau perkasa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kesetiaan-Mu Kau buktikan, kasih-Mu Kau buktikan. Ketika kami umat-Mu mengalami hal-hal yang membuat hidup kami kadang ada di dalam sebuah peperangan, penderitaan, ujian, bahkan pencobaan dari si iblis. Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau berikan kami jalan keluar, Engkau memberikan kami cara-cara bagaimana mengalahkan masalah itu. Oleh sebab itu, di dalam lembah kekelaman, di dalam kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Seperti yang kami pelajari ya Tuhan, bagaimana Israel dibebaskan dari cengkeraman selama 20 tahun dari Raja Kanaan yaitu Yabin. Dan Tuhan memberikan kebebasan, memberikan kelepasan dari penderitaan itu yang dipimpin oleh seorang nabiah atau hakim wanita yaitu Deborah. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Bagaimana atas kemenangan yang sudah diraih pada pasal yang keempat. Deborah menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Sambil bersaksi bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan bangsa Israel. Kami siap belajar ya Tuhan. Kami siap mengambil manfaatnya supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi kami di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, Hakim-Hakim pasal yang kelima, Perjanjian Lama halaman sekitar 265. Ada 31 ayat saudara, namun kita baca ayat 1-9 dulu ya. Nanti kalau ada ayat yang penting-penting kita akan baca, kita pelajari. Nyanyian Deborah, demikian firman Tuhan. Pada hari itu setelah kemenangan atas Sisera dan Yabin Raja Kanaan, Deborah dan orang Israel menyanyi bersaut-sautan. Bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukacita. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Jael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai Engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju pada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Nah saudara, nyanyian Deborah ini terjadi karena kemenangan Israel atas Raja Kanaan, yaitu Yabin. Nah ketika kemenangan diraih, maka sukacita meluap.
Deborah harus sampai menyanyikan pujian untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel. Bahwa kalau kita punya Tuhan Allah Israel yang selalu bersama dengan kita, maka semuanya akan ketakutan. Ya, semuanya akan gemetar mendengar suara Allah kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan nyanyian ini saudara, betul-betul keluar dari hati Deborah dan Barak. Menceritakan tentang kemurahan Allah dan tindakannya yang adil demi Israel. Kalau kita baca selanjutnya ya, ayat yang ke-11 itu. Keadilan Allah dinyatakan. Karena sudah sekian lama tertindas. Sekian lama atas dosa. Memang karena dosa Israel, saudara. Mereka tertindas 20 tahun lamanya. Ketika Tuhan melihat teriakan minta tolong mereka, Tuhan mengirimkan pahlawan yang luar biasa, yaitu Deborah dan Barak. Bersama dengan beberapa suku. Karena kalau kita baca selanjutnya saudara, nanti mulai dari ayat yang ke-14 ya, sampai dengan ayat yang ke-18 itu ada 2 bagian suku yang ikut berperang dan ada 1 bagian suku yang tidak ikut berperang. Saudara tahu, sepanjang perjanjian lama, nyanyian yang penuh sukacita dan keluar dari hati yang paling dalam ini dinyanyikan kepada Tuhan oleh orang-orang yang saleh. Ini nyanyian lama saudara, nyanyian turun-temurun yang sering kali dinyanyikan bangsa Israel. Mengingat apa? Tindakan Allah yang luar biasa, yang adikodrati. Bagaimana seorang perempuan Deborah, dan kemarin kita pelajari perempuan Yael itu berani berhadapan dengan Sisera dan mengalahkannya. Dan ini bentuk dari perayaan kemenangan. Perayaan kemenangan ini perlu diucapkan, perlu dinyanyikan, perlu dipujikan kepada Allah. Sama seperti saudara dan saya, ketika kita sedang memuji Tuhan, ya, kita beribadah, itu sebenarnya merayakan kemenangan kita. Kalau kita beribadah minggu misalnya, sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu, kita merayakan kemenangan kita, kita datang kepada Allah mengucap syukur dalam ibadah ucapan syukur itu. Berapa banyak di antara saudara dan saya mendapatkan anugerah Allah, pembebasan, kelepasan dari belenggu. Wajib kita datang kepada Allah dalam merayakan kemenangan itu. Lewat nyanyian-nyanyian kemenangan ini. Luapan sukacita umat Israel sungguh tak terbendung. Sebab kemenangan yang datang dari Allah itu disaksikan, dirayakan, dan digemakan melalui puisi dan nyanyian yang indah ini. Ini bagi para peneliti Alkitab saudara, nyanyian Deborah itu merupakan puisi yang menurut mereka dianggap paling tua dan paling sering dinyanyikan. Di dalamnya ada 3 bagian yang perlu kita ketahui. Bagian yang pertama, dari ayat 1 sampai 18. Ya, ayat 1 sampai 18. Ini adalah pujian bagi Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Israel. Israel mengakui bahwa kemenangan itu mereka peroleh bukan dari kekuatan dan senjata yang mereka miliki. Kemenangan itu juga menandai bangkitnya rasa solidaritas Israel untuk berjuang. Berperang bersama-sama, berjuang bersama-sama. Melangkah mengalahkan musuh bersama-sama. Dan oleh karena pemimpin, ya, oleh karena dorongan, semarak dukungan dari Deborah dan Barak. Mereka datang, suku-suku datang itu. Dari tingkat sosial yang berbeda. Mereka datang, unity untuk mengarahkan Yabin dan Sisera. Walaupun nanti ya, ada juga suku-suku yang meragukan dan bahkan tidak ikut berperang, saudara. Itu ayat 14 sampai 18. Nanti akan saya jelaskan. Tapi di sini bagian pertama kita bisa melihat bagaimana pujian bagi Tuhan Allah Israel itu diberikan, digemakan, diagungkan karena kemenangan mereka atas Raja Kanaan. Bagian yang kedua, di ayat 19 sampai 27, saudara.
itu melukiskan kekalahan musuh secara tragis dan dramatis. Mari kita lihat ya, sedikit saja. Ayat 19, perhatikan baik-baik, ayat 19. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ini satu gambaran saja. Bagaimana musuh-musuh Israel itu mengalami kekalahan yang tragis dan dramatis. Deborah dan Barak dengan puitis melukiskan bahkan benda-benda langit, ya, seolah-olah berdiam diri. Untuk apa? Untuk menyaksikan peperangan suci ini. Lalu dilukiskan juga benda-benda itu akhirnya turun, meninggalkan tempatnya untuk ikut dalam peperangan melawan Sisera. Awan gelap dan curahan hujan lebat membuat sungai Kishon meluap seketika dan menghanyutkan kereta perang pasukan Sisera. Yang akhirnya nanti Yael istri Heber itu pun dipuji karena keberanian dan kecerdikannya untuk mengecoh Yabin saat dia bersembunyi di rumahnya, lalu dibunuh dengan pancang tenda itu, saudara. Ini sebuah personifikasi dari alam yang mendukung atas kemenangan orang Israel, yang mendukung peperangan suci orang Israel kepada para musuhnya, dilukiskan dengan puisi yang indah. Ya, saudara bisa lihat itu, ya. Dari langit berperang bintang-bintang, ayat 20 itu. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ini sebuah gambaran atau personifikasi, ya. Benda-benda langit ikut mendukung peperangan itu dan menjadi bagian dari bangsa pilihan Tuhan ini. Ini puisi yang luar biasa, yang menceritakan tangan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya menggerakkan Deborah dan Barak, tapi bahkan alam semesta itu ikut terlibat di dalam perang suci ini. Itu bagian yang kedua. Jadi bagian pertama, pengakuan Israel atas kemenangan-kemenangan. Ya. Bagian yang kedua adalah bagaimana Allah mempergunakan seluruh eksistensi dunia ini untuk membuat musuh Israel kocar-kacir. Lalu bagian yang ketiga, saudara, melukiskan tentang apa? Tentang kecemasan, kesedihan, dan ratapan keluarga, khususnya ibu Sisera, saudara, yang menantikan putranya pulang. Jadi Deborah itu menyanyikan puisi begini. Ibunya Sisera, raja Kanaan itu, yang memerangi bangsa Israel, yang menindas 20 tahun itu, dilukiskan bagaimana? Cemas. Kok anakku gak pulang-pulang ya? Gitu. Sedih. Kok anakku mengalami kekalahan ya? Hampa. Karena ternyata Sisera mati dengan cara yang tragis seperti itu. Apa yang dinantikan oleh ibu dari Sisera ini hampa tanpa hasil. Sebab apa? Semua musuh Israel dibinasakan. Saudara baca saja di dalam ayat 28 sampai 31. Bagaimana kehampaan terjadi. Penderitaan sekarang berbalik. Tadinya bagi Israel penderitaan itu, sekarang berbalik kepada orang Kanaan. Sebab pahlawan-pahlawan mereka mati semuanya, dikalahkan oleh bangsa Israel. Ini, saudara. Nah, ada hal yang menarik, saudara, yang ingin kita pelajari. Apa itu? Ingat ya, kemarin saya ceritakan bagaimana ketika Allah sudah waktunya untuk membebaskan Israel dari Yabin, Raja Kanaan, Deborah kan kirim surat kepada 12 suku itu. Sebenarnya Deborah memberikan kesempatan kepada suku-suku yang ada di Israel pada waktu itu. Tanpa terkecuali 12-12-nya mendapatkan kesempatan yang sama. Mendapatkan surat undangan untuk berperang. Maju, berjuang. Ya. Namun dari 12 undangan yang diberikan kepada setiap suku itu,
Tidak semua terlibat, saudara. Tidak semua terlibat. Bisa saja karena apa? Keraguan. Mana mungkin Tuhan pakai wanita seperti Deborah untuk memimpin kita. Ingat ya, bagi orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, wanita itu nomor sekian. Yang diutamakan laki-laki. Ya, itu. Nah, ketika undangan datang dari seorang nabiah, dari seorang panglima perang wanita, mereka ragu. Masa dari Tuhan? Enggak kayaknya, gitu kira-kira. Nah, dari semua suku yang diundang itu, ternyata saudara, kita dapati yang ikut berperang itu suku Efraim, suku Benyamin, suku Zebulon, suku Isyakar, dan suku Naftali. 5 suku. 5 suku ikut berperang. Diceritakan dari ayat 14. Lihat ya. 5 orang ini. Efraim. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah. Lalu Benyamin dengan laskarnya. Ayat 15. Juga para pemimpin suku Isyakar menyertai Deborah. Ya. Ini. Lalu ada Zebulon dan Naftali. Mereka ikut berperang. Dan itu dicatat dalam nyanyian suci ini. Mereka menanggapi rencana Tuhan. Mereka merespon dengan baik arahan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Yabin. Namun demikian ada yang tidak ikut berperang. Siapa itu? Ruben. Ayat yang ke-15. Kenapa dikatakan ya? Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Tadi mungkin pertimbangannya seperti itu. Wanita mana mungkin gitu. Allah tidak pernah dalam sejarah kita memilih wanita untuk memimpin kita. Sudah lupakan sajalah. Jadi pertimbangan. Mungkin dirapatkan dulu, ada meeting dulu dari suku Ruben ini. Tapi mereka memutuskan kita tidak berangkat. Dicatat dalam nyanyian suci ini. Pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Lalu suku Dan, ya, ayat 17. Mereka tinggal di kapal-kapal. Ini menandakan apa, saudara? Suku Dan lebih mementingkan cara-cara berbisnisnya. Tetap sibuk dengan kapal-kapalnya. Sibuk dengan ekonominya. Gimana supaya tambah kaya lagi. Gimana supaya tambah makmur lagi. Yang dipikirin cuma itu. Sementara dapat surat dari Deborah. Ya mereka, ya aku dukunglah. Aku bawa dalam doa. Tapi kalau untuk ikut berperang, sorry ya. Kita lagi sibuk dengan bisnis kita. Tuh. Itu suku Dan. Ada lagi, satu lagi ya, suku Asyer. Ayat 17 bagian B ini. Suku Asyer duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam di teluk-teluknya. Ini menggambarkan apa? Kenyamanan. Duduk-duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam. Ya, kata diam itu juga artinya nyaman. Tinggal diam atau nyaman di teluk-teluknya. Mereka sudah merasa sejahtera. Aku gak terusik dengan Yabin. Aku gak merasa diganggu oleh Sisera. Sudahlah, Efraim mau berangkat, berangkatlah. Benyamin berangkatlah. Zebulon, Isyakar, Naftali berangkatlah. Aku aman di tempat ini. Toh misalnya aku terlibat, ya mungkin ada dana sedikit ini. Doaku dari sini saja supaya Israel menang. Bayangin saudara. Ini dinyanyikan oleh Deborah. Jujur. Ada yang ikut perang, ada yang tidak. Tapi ada lagi yang membuat khawatir bagi kesatuan Israel. Siapa itu saudara? Suku Yehuda, suku Gad, suku Simeon, dan suku Lewi tidak disebutkan. Kemana mereka? Kemana mereka? Ada yang ikut berperang. Ada yang dapat undangan tapi menolak. Tapi ada juga yang nggak tahu. Mungkin kalau di WA nggak dibalas. Di-read sih di-read saudara. Tapi nggak dibalas. Ada kan yang kayak gitu? Ikut terlibat. Dikasih undangan yang sama.
Ini gambaran sejak dari dulu saudara. Jenis-jenis umat Allah itu sudah digambarkan dalam nyanyian Deborah ini. Ada yang terbeban untuk pelebaran kerajaan Allah. Ada yang cuman manggut-manggut tapi tidak berjalan. Tapi ada yang menghilang. Nggak peduli lagi. Dari 12 suku diberikan undangan yang sama. Ada 3 jenis suku yang merespon atas panggilan Tuhan. Ada yang ikut berperang seperti Efraim, Benyamin, Zebulon, Isakar, dan Naftali. Tapi ada suku-suku yang tidak mau peduli, tidak mau ikut berperang. Ruben, suku Dan, dan Asher. Mereka menikmati kehidupannya dalam kemakmuran dan ketenangan. Zona nyaman mereka betul-betul nikmati. Tapi yang lebih tragis lagi, tidak diketahui itu suku Yehuda, Gad, Simeon, dan Lewi itu pada kemana. Tetapi oleh Deborah dinyanyikan. Ini Tuhan, pertanggungan jawabku atas pilihanmu bagiku memimpin bangsa Israel. Toh misalnya hanya 5 suku yang ikut. Hanya 5 suku yang terlibat. 7 suku lainnya tidak ikut terlibat. Allah tetap memberikan kemenangan bagi kami. Saudara, pada posisi suku apa kita? Pada posisi suku apa kita? Dalam keadaan genting. Ketika keluarga membutuhkan saudara. Ketika gereja memerlukan saudara. Ketika negara ini membutuhkan tenaga pikiran saudara. Apakah saudara dan saya mau terlibat di dalamnya? Seperti suku Efraim, Benyamin, Zebulon, dan Naftali. Bersegera, saya bisa bayangkan, demi mendapatkan undangan dari Deborah. Mereka bersiap mengasah pisau, mengasah pedang. Pamitan sama istri dan anak-anaknya. Tinggalkan ladangnya untuk ikut dalam perang suci itu. Atau kita masa bodoh seperti suku Ruben, Dan, dan Asher. Atau bahkan kita menghilang seperti Yehuda. Saya mau katakan, siapa yang menanggapi, merespon panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Setelah kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, terlibatlah di dalam pelayanan, di dalam kerajaan Allah. Jangan egois atau masa bodoh. Sebab kemenangan terhadap dosa dan persoalan hidup itu hanya dicapai oleh peperangan. Direbut oleh peperangan. Kalau zaman dulu musuhnya darah daging, sekarang penghulu-penghulu darah. Kuasa-kuasa si jahat itu. Saudara jangan berpangku tangan. Jangan ada di zona nyaman. Terlibatlah di dalam pergerakan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Saudara nanti akan malu sendiri. Bahwa Tuhan bisa hanya memakai 5 suku yang dipimpin seorang wanita, Deborah, dan temannya, Barak, mengalahkan Yabin, Raja Kanaan. Unity sangat diperlukan. Anak-anak Tuhan harus unity. Dan yang terakhir apa? Selalu ada upah bagi setiap orang yang terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Dan itulah mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Nyanyian Deborah memberikan cermin yang luar biasa. Terlibatlah di dalam peperangan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Pelajaran yang sangat indah buat kami semuanya. Lewat nyanyian Deborah ini. Mungkin kemarin-kemarin hanya kami baca saja. Tapi sekarang kami mengerti bagaimana di dalam nyanyian itu. Ada hal-hal yang luar biasa yang dapat kami petik. Yang terlebih penting adalah setiap undangan untuk kami terlibat di dalam perluasan kerajaan Allah. Terlibat di dalam pergerakan Allah. Terlibat di dalam karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Kami mau terlibat di dalamnya. Seperti suku-suku yang merespon. Seperti Efraim, Benyamin, Isakar. Kami mau terlibat di dalamnya. Ampuni kami kalau kami
terlalu nyaman di dalam zona nyaman kami ya Tuhan. Kami nggak mau seperti Asher, kami nggak mau seperti Ruben, Gilead, bahkan suku Dan yang selalu menikmati kenyamanan hidupnya tanpa peduli akan karya-karya Allah. Atau bahkan kami menghilang dari peredaran seperti Yehuda dan suku Lewi. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mengerti, hanya orang-orang yang merespon baik panggilan Allah, pilihan Allah, maka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Urapi kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semuanya yang sudah terlibat di dalam pergerakan Allah, semakin dibuat rajin. Bagi yang belum terlibat, nyaman di zonanya, mereka mengambil keputusan untuk terlibat. Dan bagi mereka yang terhilang, mereka mau ditemukan Tuhan untuk ada di dalam pergerakan-pergerakan Tuhan, memperluas kerajaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.